Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Budiman Fuad MSI dan teman-teman sekalian, perkenankan saya Fida Sarina Fisa, mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2386010047 untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kehadiran Siswa Berkebutuhan Khusus terhadap Sikap dan Prestasi Belajar Siswa Reguler di Sekolah Inklusi. Langsung saja, penelitian ini lahir dari kepedulian terhadap pentingnya membangun pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua anak. Saya akan memaparkan latar belakang rumusan masalah, tujuan, landasan teori, hingga metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Pendidikan ini dilatar belakangi dengan adanya pendidikan inklusi yang bertujuan untuk menyatukan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus yang biasa kita kenal dengan SBK dalam satu sistem pendidikan. Meski sudah didukung oleh regulasi nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya sendiri masih banyak menghadapi tantangan. Secara khusus di Kota Cirebon, penerapan sekolah inklusi sudah mulai berkembang. Beberapa sekolah dasar inklusi telah mengintegrasikan nilai-nilai karakter Islami dalam pengelolaan kelas dan interaksi sosial. Meskipun demikian, tantangan dalam membangun pemahaman siswa reguler terhadap keberagaman kemampuan dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus masih kerap ditemukan. Guru juga menghadapi dilema dalam menyusun strategi pembelajaran yang mampu menyeimbangkan kebutuhan semua siswa di dalam kelas. Di satu sisi, inklusi memberi ruang pada nilai-nilai empati, toleransi, dan kerjasama. Namun di sisi lain, tanpa dukungan yang memadai seperti pelatihan guru, pendekatan pembelajaran adaptif, dan pemahaman dari siswa reguler, kehadiran siswa berkebutuhan khusus dapat menimbulkan hambatan dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan latar belakang ini, maka dapat disimpulkan pernyataan masalahnya, yaitu secara teoritis, interaksi yang intens antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dapat memperkuat sikap sosial positif seperti kerjasama, empati, dan toleransi. Hal ini sesuai dengan teori kontak sosial yang menyatakan bahwa prasangka dapat berkurang melalui kontak yang intens dan positif antar kelompok berbeda. Namun demikian, kenyataan di lapangan tidak selalu ideal. Dalam beberapa kasus, kehadiran siswa berkebutuhan khusus juga berpotensi menimbulkan gangguan dalam proses belajar siswa reguler, terutama jika tidak ditunjang oleh strategi pengajaran yang tepat, dukungan sekolah, serta kesiapan guru dan lingkungan belajar. Beberapa siswa reguler mungkin merasa kesulitan untuk fokus belajar karena perbedaan gaya belajar atau kecepatan pemahaman teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus. Kemudian, melalui pernyataan masalah tersebut, diambillah pertanyaan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana sikap siswa reguler terhadap kehadiran siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam prestasi belajar siswa reguler yang belajar di kelas inklusi dibandingkan kelas non-inklusi. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara sikap siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus dengan prestasi belajar mereka. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan konseptual. Dalam penelitian ini diambil beberapa konsep. Yang pertama mengenai siswa berkebutuhan khusus atau SBK. Dan yang kedua mengenai sikap sosial, kemudian yang ketiga mengenai prestasi belajar. Konsep dari siswa berkebutuhan khusus adalah siswa dengan kebutuhan khusus seperti autisme ataupun slow learning yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Mereka membutuhkan metode pembelajaran yang disesuaikan, interaksi personal, dan dukungan pendamping. Kategori siswa berkebutuhan khusus juga meliputi hambatan atau disabilitas dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa.
Kemudian konsep dari sikap sosial adalah kesadaran individu untuk berinteraksi positif dalam masyarakat, mencakup kejujuran, kepedulian, toleransi, dan tanggung jawab. Sikap ini penting untuk membangun hubungan harmonisme dan membantu siswa beradaptasi serta menjalin interaksi positif. Kemudian, konsep dari prestasi belajar yaitu hasil kinerja siswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini dipengaruhi oleh kemampuan pribadi dan faktor lingkungan. Guru berperan penting dalam menyampaikan pembelajaran agar siswa dapat menerima dan menguasai materi. Adapun teori yang diambil, yang pertama yaitu mengenai teori kontak sosial dan yang kedua mengenai teori belajar sosial. Teori kontak sosial di sini merupakan salah satu teori klasik yang sangat berpengaruh dan sering digunakan dalam beberapa kajian mengenai hubungan antar kelompok, khususnya dalam konteks konflik. Teori kontak sosial ini dikembangkan oleh Gordon Allport pada tahun 1954. Melalui teori kontak sosial ini, Allport menawarkan sebuah gagasan yang menjadi salah satu konsep terpenting dalam psikologis sosial, khususnya tentang relasi antar kelompok. Dalam teori kontak sosial ini, Allport menyatakan bahwa interaksi antar kelompok berbeda dapat mengurangi prasangka. Menurutnya, salah satu cara mengurangi aksi rasialis dan konflik antar etnis adalah dengan membuat anggota dalam dua atau lebih kelompok berbeda terlibat dalam kontak. Dengan adanya kontak dari kedua belah pihak atau lebih ini, maka salah satu faktor atau sumber aksi dari rasialis dan konflik lintas etnis ini dapat diminimalisir. Teori kontak sosial juga menekankan bahwa interaksi langsung antara anggota kelompok yang berbeda apabila terjadi dalam kondisi tertentu, seperti status yang setara, kerjasama, tujuan bersama, dan dukungan sosial atau kelembagaan dapat mengurangi prasangka stereotip serta memperbaiki hubungan antar kelompok. Yang kedua mengenai teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini dikembangkan oleh salah satu tokoh aliran behavioristik yang dikenal dengan teori social learning-nya. Dalam teori belajar sosial ini, Bandura menekankan bahwa pembelajaran melalui pengamatan dan interaksi sosial keduanya ini relevan untuk memahami pengaruh kehadiran siswa berkebutuhan khusus. Menurutnya, manusia ini memiliki dua dimensi dalam eksistensinya, yaitu sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dalam peran sosialnya, manusia selalu terlibat dalam hubungan dan interaksi dengan orang lain, dan dari proses interaksi itulah ia terus belajar dan berkembang. Terdapat beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Putri dan Hamdan pada tahun 2021 yang menemukan bahwa guru dan siswa reguler menunjukkan sikap positif terhadap siswa berkebutuhan khusus apabila sekolah memiliki program edukasi sosial yang kuat yang menumbuhkan pemahaman dan empati terhadap keberagaman. Penelitian yang kedua oleh Hasan et al. Pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa siswa reguler di kelas inklusi cenderung lebih toleran terhadap teman sebaya yang berkebutuhan khusus, meskipun pemahaman mereka terhadap kebutuhan khusus tersebut masih terbatas. Kemudian penelitian yang ketiga oleh Rafikayati dan Bediah pada tahun 2018 yang menekankan pentingnya layanan bimbingan sosial sebagai sarana untuk memediasi penerimaan terhadap siswa berkebutuhan khusus serta meningkatkan motivasi dan interaksi sosial siswa reguler. Kemudian penelitian yang keempat oleh Rizky et al. Pada tahun 2023 menegaskan bahwa inklusivitas dalam pendidikan mendorong sikap toleransi, saling menghargai, dan pengakuan akan hak yang setara bagi siswa difabel. Kolaborasi antar pihak sekolah, guru, dan orang tua menjadi kunci terciptanya lingkungan pendidikan yang ramah, terbuka, dan adaptif. Kemudian muncul hipotesis penelitian yaitu kehadiran siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi diduga berpengaruh terhadap sikap dan prestasi belajar siswa reguler. Kehadiran siswa berkebutuhan khusus memberikan kesempatan bagi siswa reguler untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial yang beragam sehingga memungkinkan terbentuknya sikap empati, toleransi, dan kerjasama yang lebih baik. Kemudian desain dan metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei korelasional. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kehadiran siswa berkebutuhan khusus terhadap sikap sosial dan prestasi belajar siswa reguler.
Metode kuantitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data numerik yang dapat dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan tersebut. Demikian penjelasan singkat mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kehadiran Siswa Berkebutuhan Khusus terhadap Sikap dan Prestasi Belajar Siswa Reguler di Sekolah Inklusi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.